Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Indah banget ya Mas Agus ya. Lagu Aisyah ini benar-benar luar biasa banget Mas Bedu. Sebenarnya lagunya yang indah, penyanyinya nggak indah. Jangan dibahas itu. Ini ceritanya kita lagi karaokean saking ngefans sama lagu itu. Aku kalau dengar lagu ini tuh ya, aku jadi mengingat kisah-kisah dari istri-istri Rasulullah. Iya benar, subhanallah Mas Bedu. Salah satunya adalah Aisyah yang tadi kita baru saja nyanyikan, Masya Allah. Iya, selain lagu tadi tuh liriknya juga indah, Zara tuh suka banget gitu sama sosok-sosok istri Rasulullah Mas Bedu. Bayangin ya, begitu romantisnya ternyata Rasulullah ya, Idola. dengan istri-istrinya. Emang ada berapa Mas Bedu istrinya? Kalau nggak salah sih yang aku tahu sih 4 atau lebih bukan? Wah Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mah, Tadi perasaan ada penyanyi baru nih. Iya. pendatang baru. Iya. Kita tadi nyanyi lagu tentang Siti Aisyah, istri Rasulullah. Ini Siti Aisyah kan juga termasuk salah satu dari istri-istrinya Rasulullah ya, Maya. Yang begitu tahu sih ada 4. Selain istri Aisyah juga ada Khadijah, 4 atau 8 bahkan 6 atau 8 gitu kan. Iya. Masya Allah. Ada siapa lagi? Kamu Iya, tahu? itu semua Zara juga nggak hafal sih, jujur aja. Makanya Mama boleh ya Mah ceritakan mengenai kisah-kisah istri Rasulullah dan juga pastinya sifat-sifat mulianya gitu Mah. Ya. Boleh Mah ya? Silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Istri-istri Rasulullah. Iya. Rasulullah. Sejarah mengabarkan kepada kita Rasulullah SAW itu punya istri sampai 13 orang. Masya Allah. Itu dalam sejarah. Yang pertama beliau menikah dengan Siti Hadijah. Ini yang sangat populer. Beliau dari usia 12 tahun itu menjadi kerja pegawainya Siti Hadijah dengan pamannya Abu Thalib. Berjualan dagangan daripada Siti Hadijah yang kaya raya, yang pengusaha hebat itu. Dengan pamannya Abu Thalib, dia berjualan ke Syam, ke Palestina, kemana-mana dia kelilingan. Nah, beliau sangat jujur, dapat gelar Al-Amin. Sampai Maisarah bercerita. Maisarah itu pembantunya, pegawainya daripada Siti Hadijah. Dia bercerita bahwa ada pegawai kita yang sangat jujur, begini-begini orangnya. Lalu Siti Hadijah tertarik. Akhirnya dia melamar Rasulullah, melamar Muhammad yang waktu itu belum jadi nabi, belum jadi rasul, kepada pamannya Abu Thalib. Kebetulan ketika Siti Hadijah melamar, Rasulnya tidak ada, Nabi Muhammadnya tidak ada. Dia tetap pesan. Abu Thalib mengatakan nanti aku sampaikan. Ternyata pendek cerita diterimalah lamaran daripada Siti Hadijah. Akhirnya mereka menikah. Sejarah mengatakan Siti Hadijah usianya 40 tahun, sementara Muhammad berusia 25 tahun. Beda berapa tahun? 15, Pak. 15. Tuaan istrinya. Artinya walaupun tua istrinya tidak masalah dalam Islam. Artinya kalau perempuan suka dengan seorang laki-laki, seorang perempuan melamar laki-laki tidak dilarang. Ini contoh. Selama menikah dengan Siti Hadijah, beliau tidak pernah berpoligami. Mereka punya anak 6, laki-laki 2, perempuan 4. Nah, ketika Siti Hadijah meninggal dunia, maka Rasul menikah dengan Saudah. Saudah ini orangnya ceria, sering bercanda, sehingga Nabi suka dengan dia. Setelah menikah yang kedua dengan Saudah, sekali lagi, dengan Siti Hadijah tidak berpoligami. Meninggal, baru menikah dengan Saudah. Kemudian Rasul bilang, kata beliau begini, saya bermimpi 3 malam dalam tidur saya. Malaikat membawa seorang yang dibungkus dengan sutra yang putih. Dia mengatakan ini istrimu. 3 malam berturut-turut. Lalu Rasulullah SAW membuka hijab penutup wajahnya. Ternyata engkau. Jadi ngobrol dengan Siti Aisyah. Engkau. Rasul berpikir, kalau ini memang datang mimpiku dari Allah, pasti akan menjadi kenyataan. Dan kenyataan ini dari Allah, berarti para sahabat mengakui yang namanya Siti Aisyah, kesuciannya diakui dari lapisan langit yang ke-7, yang paling tinggi. Ini luar biasa. Dan yang Rasul menikah yang perawan cuma ini satu. Yang Siti Aisyah. Iya, Ma. Yang lain itu menikah dengan para janda. Nah, terus lagi.
Setelah menikah dengan Siti Aisyah, Rasulullah itu menikah dengan Hafsah, putranya Umar bin Khattab. Sejarah mengatakan ketika mereka hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kan suaminya Hafsah ini tidak mau masuk Islam. Dia tidak mau pindah, tidak mau hijrah. Nah, mereka hijrah dengan ayahnya, dengan Umar ke Madinah. Kemudian Hafsah sering merenung. Ayahnya bingung. Ditawarkan sama Abu Bakar, ditolak. Ditawarkan dengan Ali biar jadi suaminya daripada Siti Hafsah, ditolak. Dia banyak berdoa, minta kepada Allah yang terbaik. Lalu dia curhat kalau kita mah kepada Rasulullah, keadaan anak saya ini karena suaminya di Mekah, dia tidak mau masuk Islam, kan otomatis cerai demi hukum. Dia sering termenung, minta bagaimana solusinya. Rasul bilang kita berdoa sama Allah. Ternyata Allah memberikan jawaban, nikahi olehmu ya Rasulullah. Nah, jadi menikahnya dengan Siti Aisyah tadi untuk memperkuat Islam. Karena waktu Islam masih goyah. Karena sahabat Abu Bakar luar biasa pengaruhnya. Kenapa Allah perintahkan lagi agar Rasulullah menikahi Hafsah? Karena Umar adalah singa padang pasir. Seorang yang pemberani, tidak ada rasa takut. Banyak orang tunduk dengan dia. Maka Allah perintahkan nikah itu sama Hafsah. Agar Islam semakin kuat. Maka menikah dengan Hafsah itu alasannya. Bukan karena montok bohai. Bukan, alasannya bukan itu. Kemudian menikah dengan siapa lagi setelah dengan Hafsah? Menikah dengan Zainab binti Huzaimah. Menikah. Nah, kemudian dengan siapa lagi menikah? Dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah juga janda. Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah ini orang yang pertama sekali masuk Islam dari kaum Muhajirin. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Abu Salamah berdoa sesuai dengan Rasul ajarkan. Kalau ada musibah beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata diganti oleh Allah, diperintahkan oleh Allah menikah dengan Ummu Salamah. Bahkan sejarah mengatakan, ketika Nabi besar kita Muhammad SAW melamar Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, kalau bahasa kita barangkali, apa nggak salah melamar saya? Saya lebih tua daripada Anda. Anak saya banyak, saya orang tidak punya. Rasul mengatakan anakmu menjadi anakku nantinya. Kehidupan kita yang ngatur adalah Allah. Tuh bayangkan. Jadi artinya kalau Anda kaum laki-laki kalau ngikut sunnah Rasul bukan menikah dengan yang montok, yang bohai. Nikah dengan janda yang anaknya banyak, yang maaf dalam tanda kutip, yang hidupnya pas-pasan. Jadi nolongin orang. Nolongin orangnya mah. Beda kan? Oke, beda mah. Berbeda. Jadi ini yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk memberikan contoh bagaimana Rasul menikah bukan karena hawa nafsunya, tapi karena memang demi kebaikan akidah Islamiyah. Begitu. Demi kekuatan. Baik. Jadi demi kebaikan akidah Islamiyah ya, Maya. Demi kekuatan. Demi kekuatan. Oke, baik. Jamaah studio dan juga jamaah yang di rumah. Yuk, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, kita buka dulu acara pada hari ini. Silakan Cagus. Iya. Ya, mari Mah.